Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan memasuki materi mengenai inverse dari sebuah matrik. Nah, yang pertama yaitu definisi dari inverse. Apa itu inverse? Berdasarkan definisi ini dapat dibaca, jika A adalah sebuah matrik bujur sangkar dan jika sebuah matrik B yang berukuran sama, bisa didapatkan sedemikian sehingga AB sama dengan BA sama dengan identitas I. AB sama dengan BA sama dengan I, itu identitas. Maka A disebut bisa dibalik dan B disebut inverse dari A. Jadi jika A ada inverse berarti bisa dibalik. Bisa dibalik di sini artinya A punya inverse. Kalau A punya inverse dan inverse A-nya itu B, maka AB sama dengan BA sama dengan identitas. Biasanya inverse A dilambangkan dengan gini, A inverse, A inverse. Berarti kalau menurut definisi A inverse berarti A dapat dibalik. Kalau A dapat dibalik, maka yang kalau misalnya B-nya diumpamakan dengan A inverse, A kali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan identitas atau I. Kalau yang di definisi ini inverse-nya dilambangkan dengan B. Kalau yang sebenarnya inverse A itu lambangnya ini dia, A inverse. Jadi kalau dikalikan A dengan inverse-nya atau inverse dikalikan dengan A-nya sama dengan identitas. Itu definisi dari inverse. Kemudian masuk kita ke teorema 144. Sini 144 teoremanya nih. Sudah Ibu buktikan, tinggal menjelaskan. Teorema 144 bunyinya, jika B dan C keduanya adalah inverse matrik A, maka B sama dengan C. Jika B dan C keduanya adalah inverse matrik A, maka B sama dengan C. Ingat, definisi itu tidak perlu dibuktikan, tapi perlu dipahami. Sedangkan teorema itu perlu dibuktikan dengan menggunakan definisi. Jadi definisi ini sama dengan postulat, tidak perlu dibuktikan tapi perlu dipahami, sementara teorema perlu dibuktikan dengan menggunakan postulat atau definisi. Ini jika B dan C keduanya adalah inverse matrik A, maka B sama dengan C. Maksud dari teorema ini, kalau ada satu matrik yang mempunyai dua inverse, maka inverse-nya harus sama. Jadi artinya tidak boleh ada dua inverse dalam satu matrik. Kalau ada dua, berarti sama nilainya. Nah, di sini kita misalkan A inverse-nya ada dua. Yang pertama A inverse-nya sama dengan B, sehingga berdasarkan definisi A dikali inverse-nya yaitu AB sama dengan inverse-nya atau sini B dikali A sama dengan identitas. Yang kedua inverse A-nya C, sehingga berdasarkan definisi atau sesuai definisi ini bunyi definisinya. Jadi A inverse-nya di sini C, maka AC sama dengan CA sama dengan identitas. Ini dia. Nih, kemudian kita akan membuktikan B sama dengan C. B sama dengan C. Kita ambil salah satu ini, AB sama dengan BA sama dengan I. Kita ambil AB sama dengan BA sama dengan I, ambil AB sama dengan I. Sama-sama kita kali C. Kenapa dikali C? Karena tujuannya biar B sama dengan C. Jadi dikali C. Sini kan nggak ada C-nya, maka di sini kali C. C di depan, C kali AB, maka C-nya di sini juga di depan. C kali I, nggak boleh C dikali AB sama dengan I kali C. Tidak boleh ditulis seperti ini. Haruslah seperti ini. C-nya di depan ini juga di depan. Karena kalau ditulis seperti ini salah. Karena di dalam matrik, AB tidak sama dengan BA. Kita lanjut, tadi ditulis di depan, C dikali matrik AB sama dengan C kali I. Diasosiatifkan, artinya dipindahkan tanda kurung sehingga asosiatifnya jadi CA kali B sama dengan C kali I. C tadi inverse dari A, sehingga CA sama dengan identitas. CA identitas, I dikali B sama dengan CI. I kali B, identitas kali B hasilnya B, sama dengan C kali identitas hasilnya C. Sehingga B sama dengan C. Tadi untuk AB sama dengan I, sekarang BA sama dengan I. BA sama dengan I sama, dikali dengan C. BA di belakang C-nya, karena biar dekat dengan A. Karena AC nanti hasilnya I. Kalau di depan, jadinya CB. CB tidak ada hasilnya, karena sama-sama inverse.
B inverse dari A, C dari inverse dari A, sehingga C-nya harus dekat dengan A. Sama ini, C-nya harus dekat dengan A, sehingga C-nya harus di belakang letaknya. Nah, ini hasilnya sama dengan yang ini, hasilnya B sama dengan C. Yang ini untuk pembuktian AB sama dengan BA sama dengan I. Nah, boleh juga dengan menggunakan ini. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4. Yang ini AC sama dengan CA sama dengan I. Ambil yang ini AC sama dengan I. Dikali B. Kenapa dikali B? Karena sini nggak ada B-nya. Karena yang mau cari C sama dengan B, maka dikali ini dengan B. Oke. B-nya letak di depan dekat dengan A. B kali AC sama dengan B kali I. B kali A diasosiatifkan, pindahkan tanda kurungnya. BA kali C sama dengan B kali I. I kali C. BA ini hasilnya I. Ini sesuai definisi nih. BA kali I kali C sama dengan B kali I, C sama dengan B. Selanjutnya seperti itu, kita cari CA sama dengan I, ini dia. Hasilnya C sama dengan B. Dari semua ini dapat disimpulkan bahwa B sama dengan C. Jadi jika B dan C keduanya adalah inverse matrik A, maka B haruslah sama dengan C, terbukti. Selanjutnya teorema 146. 146 bunyi teoremanya. Jika A dan B adalah matrik-matrik yang dapat dibalik dan berukuran sama, maka AB dapat dibalik. Yang pertama, yang B-nya AB inverse sama dengan B inverse A inverse. AB dapat dibalik, artinya AB punya inverse. Sama dengan definisi tadi, kalau A dapat dibalik berarti A punya inverse. Kalau ini AB dapat dibalik, artinya AB punya inverse, yaitu AB inverse. Sehingga berdasarkan definisi, AB kali AB inverse sama dengan AB inverse dikali AB inverse sama dengan identitas. Ini berdasarkan definisi. Nah, ini dapat A terbukti. Jadi membuktikannya AB dapat dibalik itu pakai definisi aja. AB dapat dibalik berarti AB punya inverse. Nah, berdasarkan definisi, AB dikali inverse-nya, inverse dikali AB sama dengan identitas. Ini sudah terbukti nih, seperti ini saja. Yang A. Yang kedua, buktikan AB inverse sama dengan B inverse kali A inverse. Jadi di sini, ini dia, dengan menggunakan yang ini tadi, nih yang nomor 1, yang A tadi, buktikan dengan menggunakan AB kali AB inverse sama dengan AB inverse kali AB sama dengan identitas. Nih, ambil salah satunya saja. Yang ini AB kali AB inverse. Buktikan dia, masukkan nilai yang ini tadi, yang akan dibuktikan AB inverse sama dengan B inverse kali A inverse. Masukkan ke sini. Apakah dia hasilnya identitas? Kalau iya, maka terbukti. Kalau dia tidak identitas, maka AB inverse sama dengan B inverse A inverse itu tidak terbukti dia identitas nantinya, maka dia bukan inverse dari matrik AB. Masukkan saja ke sini. Pakai yang persamaan ini. AB kali AB inverse. Masukkan nilai ini, apakah dia identitas? Setelah dicari hasilnya identitas, maka terbukti AB itu sama dengan B inverse A inverse. Kemudian yang persamaan yang ini lagi kita buktikan. Masukkan AB inverse kali AB. Ini masukkan yang tadi, AB inverse-nya B inverse kali A inverse ke sini. B inverse kali yang ini diasosiatifkan jadi ini kali B. B inverse A inverse kali A identitas kali B. B inverse kali identitas B inverse kali B. B inverse kali B identitas. Ternyata hasilnya semuanya identitas. Maka terbuktilah AB inverse sama dengan B inverse A inverse. Ini cara membuktikannya ya. Selanjutnya teorema 148. 148. Jika A adalah suatu matrik yang dapat dibalik, maka A inverse dapat dibalik dan A inverse diinverskan hasilnya A. Ini yang A kita buktikan yang A inverse dapat dibalik. Berarti A inverse punya inverse lagi. A inverse punya inverse, yaitu ini dia. A inverse, kalau A inverse-nya ini dia, kalau A inverse-nya ini, kalau A inverse ini diinverskan lagi, ini hasilnya. A inverse lagi.
Maka berdasarkan definisi, A inverse ini dikali dengan inversenya sama dengan inversenya dikali A inverse sama dengan identitas. Yang ini. Nah, maka apakah A inverse diinverskan sama dengan A? Ini akan kita buktikan. Masukkan saja. Tadi definisi ini dia, A kali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan identitas. Perhatikan, A inverse kali ganti yang ini A inverse, yang ini dari definisi, yang ini dari persamaan ini. Ini dia. A inverse kali A inverse diinverskan sama dengan I. Di sini udah ada, ini udah sama, yang ini udah sama, otomatis A pasti sama dengan ini. Nih, yang ini yang persamaan pertama, ini dia datangnya dari sini sama dengan identitas. Yang kedua ini dari definisi. Karena ini udah sama, otomatis A pasti sama dengan ini. Sebagai ilustrasi nih, 5 kali A sama dengan 10. B kali 5 sama dengan 10. Karena udah sama-sama 5, otomatis A pasti sama dengan B, yaitu sama dengan 2. Sama dengan kondisi seperti ini, ininya udah sama, maka A sama dengan A inverse diinverskan. Ini dia. Ini udah terbukti yang A. Kemudian yang B. Yang B, untuk sebarang skalar tak 0K, maka KA dapat dibalik dan KA diinverskan sama dengan 1/K kali A inverse. Ini dia. KA inverse dapat dibalik, berarti KA punya inverse. Ini dia inversenya. KA inverse, sehingga berdasarkan definisi KA kali KA inverse sama dengan KA inverse kali KA kali ini dia sama dengan identitas. Ini dia, ini berdasarkan definisi. Sekarang kita buktikan KA inverse sama dengan 1/K kali A inverse. Masukkan saja ke sini. Ini dia, KA kali KA inverse sama dengan identitas. KA ini berdasarkan teorema ini, kalau diinverskan hasilnya ini dia. Ini berdasarkan teorema 146 yang B. Berdasarkan ini teorema nih. AB inverse sama dengan B inverse A inverse. Berarti kalau K berarti A inverse kali K inverse. Karena K di sini skalar, yaitu angka, berarti K inverse itu 1/K. Tapi kalau K-nya matrik nggak bisa dijadikan 1/K kalau K-nya matrik. Tapi karena sini K-nya skalar, maka bisa dijadikan 1/K. A inverse sama dengan I. Ini K-nya K dikalikan dengan 1/K, ini I, maka ini. Jadi benerlah kalau K kali A inverse, ini hasilnya 1/K kali A inverse. Ini kalau menggunakan teorema 146, KA inverse itu sama dengan dibalik A inverse kali dengan K inverse. A inverse kali dengan K inverse ini karena K-nya skalar, maka berlakulah ini 1/K sama dengan 1/K kali A inverse karena dia skalar. Tapi kalau dia bentuk matrik, kalau matrik A inverse ini tidak boleh ini. Tidak boleh A, karena A inverse tidak sama dengan ini, karena kalau A-nya matrik. Kalau A dia matrik, ini tidak berlaku, tapi kalau A-nya itu skalar, ini berlaku. Kalau di sini K-nya skalar, maka berlaku K inverse 1/K. Tapi kalau K-nya matrik, ini tidak boleh. Jadi terbuktilah K A inverse sama dengan 1/K kali A inverse.